baca baca abstrak lu ya. Abstrak lu tuh dia memakai proksinya itu stabil isotop ya di speleothem gitu kan. Terus ngambil periodenya tuh mid Holocene. Itu bahasa geologi banget itu. Mid Holocene apa, Bro? Ya simpel aja, Bro. Jadi kan kalau di geologi kan periode waktu umur bumi ya nyebutnya ya. Umur bumi itu kan dibagi-bagi tuh. Ada zaman dinosaurus gitu ya, Jurassic gitu. Macam-macam gitu ya. Terus ada yang disebut zaman Holocene. Zaman Holocene itu sebenarnya hitungannya itu mungkin dari sekarang mundur sampai tahun sampai 10.000 tahun yang lalu. Oke. Sekarang sampai 10 tahun. Holocene sendiri kan kalau nggak salah artinya recent time gitu kalau nggak salah ya. Mungkin bisa dicek lagi. Berarti sekarang gitu ya? Waktu-waktu yang akhir-akhir ini gitu. Nggak jauh-jauh amat gitu. Gitu. Oke. Terus. Nah, yang menarik itu memang ada di periode pertengahannya. Pertengahan Holocene gitu. Ya sebut emang mid. Ini termnya itu memang ada early Holocene, mid sama ada. Akhir Holocene gitu ya? Ada ya? Ada late, early, mid, early, late. Mid sama late. Iya. Nah, sebenarnya sih bisa dijelasin kenapa mid Holocene itu menarik gitu ya. Ini gue coba pakai slide ya, coba ya. Cobain aja. Jadi, coba ini kalau. Nah, ini kenapa mid Holocene menarik? Ini kalau play bisa nggak nih? Ini bisa kelihatan nih? Bisa. Nah, ini ada 3 parameter nih. Ada insolation itu radiasi matahari. Yang di bawah, yang di tengah itu sea level, yang paling akhir nih CO2, konsentrasi CO2. Nah, ini di sumbu X-nya itu sepanjang 20.000 tahun terakhir. Oke, itu kilo year before present gitu ya? BPD. Iya. Nah, Holocene itu ini yang garis hitam ini nih. Holocene yang garis hitam. Oke. Jadi kalau dilihat nih, tar dulu. Jadi 0 itu adalah present gitu ya? Present. Jadi kalau kalau di sini ada angka 12, itu 12.000 tahun gitu tahun ya? yang lalu. Yang lalu. 12.000 tahun yang lalu. Jadi kalau dilihat ini, jadi sebenarnya 3 parameter ini adalah hal-hal yang mempengaruhi iklim gitu. Ya. Hal yang mempengaruhi iklim gitu. Nah, ini antara sea level sama CO2 itu hampir mirip sama masa sekarang sepanjang Holocene ini. Yang beda hanya insolation. Oke. Nah, peak-nya itu ada di tengah-tengah mid Holocene. Nah, peak-nya insolation ini gitu. Jadi mid Holocene itu adalah periode yang memberikan skenario alamiah mempelajari respon iklim bumi terhadap perubahan insolation, gitu, perubahan radiasi matahari. Oke. Jadi ngerti kan kalau eksperimen itu kan ada parameter yang dibuat tetap dan ada parameter lagi yang divariasikan. Ya. Nah, jadi kalau kita mau eksperimen dengan bumi, gitu, kita mau tahu respon iklim bumi terhadap perubahan radiasi matahari,
bagaimana gitu ya. Mhm. Nah, periode mid Holocene ini memberi skenario itu gitu. Hmm. Karena Nah, parameter yang lainnya tuh tetap tar bro. dianggap tetap ya. Tar bro. Ini ada insolasi, gitu kan? Ada data insolasi. Insolasi itu ya apa namanya? Radiasi matahari. Beradiasi matahari yang masuk ke bumi gitu ya. Ya. Ini tahun 6.000 tahun sebelum sekarang. Sekarang. Ya. Nah itu tuh ini datanya adalah data hasil eksperimen ya bro ya. Dan Ini data teoritis bro. Oke, data teoritis yang ini tuh diyakini gitu ya untuk menjalankan analisis berikutnya gitu kan ya. 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 Ini yang Laskar gitu, berarti itu yang menghasilkan ini kan ya, menghasilkan 3 Nah, bar. kalau yang insolation yang papernya Laskar. Hmm. Kalau yang Wellbrook ini yang sea level. Okay. Monin ini yang CO2. Oke. Gue untuk belajar gini gue harus minum kopi bro. biar tetap tune in. Terus bro. Ini menarik bro. Iya, jadi kan kalau mempelajari respon iklim terhadap perubahan radiasi matahari yang signifikan gitu ya, Ya, jauh berubahnya dari sekarang, ya, itu ambil skenario mid Holocene. Sebab parameter yang lain yang 2 ini dianggap mirip sama sekarang. Kondisi iklim sekarang. Oke, itu yang jadi menariknya gitu ya. Oke. Gitu. Nah, gue ambil antitesisnya. Nah, kalau lo lihat yang ujung nih, 20.000 tahun yang lalu, ini 20.000 tahun yang lalu nih, itu kebalikannya antitesis. Ya. Nilai ada di bawah. insolasinya sama, dianggap sama. Tapi parameter sea level dan CO2-nya berbeda dengan kondisi sekarang. Jadi kalau mau mempelajari perubahan respon iklim terhadap CO2, terhadap perubahan daratan gitu ya, sea level gitu, ambil periode 20.000 tahun yang lalu. Atau disebutnya las glasial maksimum. Oke. Jadi skenario alamiah juga. Tapi untuk mempelajari las glasial maksimum lebih susah. Karena harus butuh data daratan, distribusi daratan yang tepat. Butuh data tutupan es kutub yang tepat. Konsentrasi CO2 yang tepat. Itu lebih susah. Gitu. Oke. Karena 20.000 tahun yang lalu, aku sih mikirnya gini ya. Ini ada sea level nih ya. Sea level ini kan sebenarnya tinggal dinaikin diturunin, iya nggak? Kalau misalkan bentuk daratannya tuh sama sekarang. Oh, tapi Ya, S-nya yang beda ya? Naik turun sea level juga faktornya banyak. Nggak semata-mata es pencair aja. Iya. Gue tadinya kepikirannya ya udah direndemin aja gitu, direndemin 20 meter sama disurutin 20 meter gitu. Nggak sesederhana itu ya? Ya kalau mau tepat nggak ya, tapi kalau mau first order kasar gitu mungkin bisa ya. Mungkin orang udah banyak kerjaan itu kali. Oke. Ya. Tapi kalau bicara maritime continent, hati-hati. 20.000 tahun lalu adanya apa? Maritime continent ada nggak? Sendalen itu ya? Nah, iya. Udah lain lagi. Iya. Ini lebih susah, jadi gue nggak ngerjain itu. Gitu. Oke. Nah, lu ada di 6.000 ini karena dianggap bentuk daratan dan distribusi daratan sama lautan itu dianggap sama gitu yang. Ya. Yang beda itu adalah insolasi doang gitu.
Iya, iya. Tapi di sisi lain kan isolasi tetap yang utama, isolasi tetap penting, toh juga Ya, iklim selama ini yang mendrive kan insulation. ya, betul, betul, betul. Hmm. Gitu bro, jadi motivasinya di situ ya. Ini umum ya, ini semua Ya, paleoklimatologis, orang iklim purba juga paham ini kayak gini. oke. Nah, itu lalu yang terlihat dalam proksi gimana, Bro, di maritim ini? Ya gitu kan, ada insolasi itu yang di puncak itu, Hmm. terus di kita itu meresponnya gimana gitu. Kan Nah, kalau lihat di sini dulu maritim kontinen kan ini ya, ya, judulnya tuh. jadi mungkin perlu gue lanjut aja nih ya slide-nya ya. Hmm. Uh, Ntar ya gue lanjut aja ya. Wih, Slide-nya, gila. mana Ini slide-nya ya? gua sebutin ya. Jadi judul yang lu ajukan ketika untuk defend doktoral lu itu adalah Mid Holocene Climate Change over the Maritime Continent, Iya, Impact, Attributions, and Mechanism. mekanisme ya, ya. Oke. Kalau ini berarti, kalau gua nanyain ini berarti sebenarnya nanyain impact kan? Bukan? Eh, yang mana impact, yang mana itu sebenarnya relatif ke sistem mana yang jadi fokus ya. Oke. Hmm. Jadi Hmm. kan di sini yang jadi fokus gua ini perubahan curah hujan. Iya. Jadi yang impact-nya itu ya apa yang terjadi akibat perubahan curah hujan ini gitu. Mungkin daerah Hmm. lain gitu. Hmm. Nah, kondisi di Indonesia seperti apa 6.000 tahun yang lalu? Hmm. Atau bahasa bahasa meteorologinya maritime kontinen, benua maritim. Tapi benua maritim itu nggak hanya Indonesia. Ya. Jadi ini kebetulan dapat gambar ya. Benua maritim itu adalah, ini bisa lihat peta yang aku tunjuk pakai kursor ini ya. Hmm. Benua maritim, benua maritim itu yang warna hijau. Ya. Jadi semua yang warna hijau itu masuknya benua maritim, termasuk Filipina, Peninsula Malaysia, dan Papua Nugini. Hmm. Nah, mungkin perlu dijelasin dikit ya. Gimana sih taunya iklim masa lalu gitu ya? Ini ilmu geologi sebenarnya. Hmm. Nah, ilmu geologi yang disebut dengan proksi iklim. Gitu. Nah, Hmm. sebagai yang belajar iklim, meteorologi, klimatologi, dulu itu kita sebenarnya nggak nyampe sini ilmunya waktu itu. Hmm. Karena kita hanya bicara iklim saat ini ya, iklim Ya. sekarang. Hmm. Benar. Eh, Ketika isu climate change besar, booming gitu, itu diiringi sama booming eh, studi tentang iklim proksi, gitu, proksi iklim. Hmm. Nah, tapi mungkin perlu dijelasin ya kenapa iklim masa lalu apa hubungannya sama climate change ya. Jadi mungkin udah banyak yang lihat ya grafik yang ada di Oh slide yang iya. aku tunjukin ya. Air Ini kan 5. Ya. proyeksi ke iklim apa surface temperatur ke masa depan, ke Hmm. akhir abad 21 gitu. Nah, memang problem utamanya kan yang sebelah kanan nih, garis-garis ini kan sebenarnya uncertainty-nya, ketidakpastiannya, errornya gitu. Hmm. Hmm. Nah, ini errornya kan gede-gede ini. Hmm. Nah, ini errornya gede-gede. Memang kalau diskusi detailnya ya, macam-macam penyebabnya. Ada feedback system yang belum jelas gitu, aerosol perannya apa segala macam gitu. Hmm. Tapi secara umum tuh bisa digeneralisir gitu, penyebabnya. Bukan Hmm. penyebabnya. Masalah ini adalah karena pemahaman kita, pemahaman manusia gitu ya terhadap sistem iklim. Bagaimana sistem iklim itu merespon perubahan iklim jangka panjang itu masih kurang. Hmm. Jadi kalau iklim berubah jangka panjang, itu teorinya gimana sih gitu? Itu masih masih gamang gitu kita. Ya, ya, ya.
Nah, disitulah ilmu iklim paleo masuk. Karena dengan para geologis ini mengembangkan teknik proksi iklim, gitu, mencoba mengekstrak data untuk iklim masa lalu, maka pola iklim masa lalu yang juga jangka panjang itu bisa terungkap gitu, dan mekanismenya bisa dipelajari. Nah, ini apa istilahnya? Secara prinsip begitu motivasinya. Gitu. Walaupun kita mempelajari iklim masa lalu, salah satu tujuannya juga untuk memperbaiki model iklim untuk proyeksi masa depan gitu. Iya. Gitu. Ya, ini tujuannya sebenarnya mereduksi uncertainty gitulah ya. Ya. Dengan ngerti mekanisme yang apa terjadi. Nah, ini sebenarnya ada apa ya namanya, quote Charles Lyell gitu ya. Iya, ini geologis gurunya Darwin itu, Charles Lyell ini. Oh iya, ini gurunya Darwin. Gurunya Darwin. Ya, dulu yang gue tahu sih the present is the key to the past ya. Itu ada juga, itu siapa yang ngomong? Sama juga dia. Jangan-jangan sama. Ya. Gitu kira-kira, bro. Jadi clear ya. Balik lagi, Jadi balik lagi ya saya ke slide yang tadi. Nah, jadi ilmu proksi iklim itu yang dikembangkan oleh para geologis itu bisa mengekstrak data iklim masa lalu, ribuan tahun, jutaan tahun gitu, dari material-material di alam. Jadi istilahnya natural archive. Ada yang di bahasa Indonesiain arsip alam gitu, itu agak aneh gitu, natural archive. Iya. Jadi salah satu materialnya itu mungkin banyak yang sering dengar gitu, ada lingkaran pohon gitu ya, tree rings gitu ya, atau koral gitu ya. Tree ring, koral, skeleton. Ada yang ini apa, ice core. Ice core bukan ITS, Bur. Core itu maksudnya ini tuh. Tubnya itu. Jadi salah satunya tuh ini, ada batu gua. Batu gua kalau mungkin di kita banyak di sekolah tuh dikenalnya stalaktit. Nah, tapi ada kata-kata yang lebih umum, itu speleothem. Speleothem. Jadi speleothem itu yang di dalam gua itu juga bisa diekstrak. Di situ ada data iklim, terutama data curah hujan. Ya. Gitu. Teorinya ini bisa dilihat di gambar ini, simple gitu ya. Kalau hujan di atas gitu, airnya masuk ke lapisan tanah, nembus masuk ke gua gitu aja, simpelnya. Nah, netes membentuk batu gua ini. Gitu. Oksigennya, atomnya itu berasal dari, teori geologisnya berasal dari atom H2O, dari hujan. Air dari hujan. Jadi rasio isotop oksigen di dalam batu gua ini, speleothem ini, bisa menggambarkan apakah hujan itu lebat atau tidak. Gitu. Oke. Gitu. Yeah. Nah, dengan teknik geochemistry ya, kimia, teknik kimia itu bisa diekstrak gitu. Dan kalau dijabarkan, nah ini di daerah kita ini ada beberapa lokasi. Memang ini sulit untuk mengekstrak ini. Jadi mungkin satu lokasi itu bisa jadi satu proyek besar gitu untuk mengekstraknya. Gitu. Jadi so far ini hanya ada beberapa lokasi. Gitu. 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4, terus ini ada tambahan di utara Australia ada juga. Darwin itu ya? Nggak tahu. Bukan Darwin kayaknya. Oh, bukan? Bukan kayaknya, lupa aku. Jadi ketika ini diekstrak, hasilnya seperti ini. Nah,
Nah, ini ribet lagi nih gambarnya. Oke, ini hijau sama warna itu ngikutin Warna itu stasiunnya ya, ngikutin poinnya. warna stasiunnya. Hmm. Jadi interpretasinya itu, kalau nilai rasio isotop oksigen delta 18O ini, kalau makin negatif, maka hujannya makin lebat. Oke. Jadi bisa dilihat misalkan yang hijau ini kan, kurva yang hijau ini berasal dari Kalimantan. Kan? Jadi di Kalimantan itu, untuk periode mid Holocene, ini kan sumbu X-nya Holocene nih, mid Holocene sekitar segini 4.000 5.000 ya. Itu kan lebih tinggi nih, lebih rendah nilai isotop oksigennya. Ya ini lu Maka interpretasinya Y-nya tuh makin atas makin rendah ya. Makin rendah, tapi interpretasinya terhadap curah hujan tuh makin tinggi gitu. Ya. Gitu. Jadi kalau kita lihat semua kurva ini, kita bisa ambil kesimpulan kualitatif nih. Nah, ini udah aku tandain nih di lokasi. Itu ada hujannya banyak sama perubahannya. Jadi lokasi-lokasi yang hujannya lebih banyak, wetter, lokasi-lokasi ada juga yang lebih kering, drier gitu. Ini ada daerah Flores. Floresnya lebih kering. Ya di timur lah ya, timur selatan. Nah, jadi kalau pertanyaan tadi, apa respon curah hujan di wilayah kita terhadap perubahan insolation? Insolasinya makin kuat kan? Nah, responnya seperti ini. Ini udah ada jawabannya. Ini orang geologi udah bisa jawab itu sebenarnya. Walaupun tidak di semua lokasi, hanya di beberapa tempat. Ya. Tapi dari sini bisa digeneralisir bahwa sebagian besar lokasi di Indonesia ya curah hujannya lebih tinggi. Gitu. Jadi di daerah Flores ini ya itu apakah dia anomali saja gitu, artinya dia ngelawan sama lingkungan gitu, ngelawan lingkungan. Ya, ada beberapa penjelasan. Pertama, ada kemungkinan ini small scale ya. Kemungkinan yang di Flores itu karena dia pulaunya kecil, kemungkinan ini small scale. Gitu. Ya, tapi gue ada penjelasan lain karena analisa tesis itu kan pakai model. Ya. Nah, di model itu kemungkinan nih yang kering di Flores ini nggak cuma di Flores sebenarnya. Tapi sebenarnya di bagian selatan sepanjang Jawa ini juga kering. Oke. Nah, Lo ada modelnya? Kan nanti ada di model, nanti bisa aku liatin. Gitu. Jadi karena nggak ada proksinya ya kita belum tahu ya, makanya ya gue coba engage beberapa teman-teman geologis, mau ambil sampel untuk Jawa, diekstrak gitu, biar tahu gitu. Dari kajian proxy eclipse sebenarnya udah bisa dijawab gitu, apa yang terjadi. Tapi kan kita mau tahu lebih detail dong, ini kenapa gitu, detailnya apa gitu ya. Itu masuk tesisku gitu, pakai model gitu. Nah, ya mungkin kalau dijelasin panjang lebar ini baru bisa bisa 1 jam. Setahun ya. Bisa itu lamanya sama lama sekolah lu sama. Gak selama itu lah. Gitu. Ini peran ini ada. Ini sebenarnya udah ada nama-nama yang ngeluarin data ini ya. Tartin, Supang, Wurzel ya. Oke. Ini sebenarnya ya bagian dari motivasi lu sebenarnya kan. Iya, background aja ini sebenarnya. Jadi belum masuk tesis lu ya? Belum masuk. Oke. Nah, terus gimana ininya? Apakah di model lu yang dryer ini ketangkep nggak? Kan ini lokal ya. Nah, sekarang lihat model bentar ya. Ini mungkin garis besar aja ya. Nah, model itu ternyata, ini gue merasa beruntung banget ya. Ternyata ada.
Buset. Ada gitu, ada model iklim tuh banyak ya, macam-macam ya. Hmm. Ternyata ada model iklim yang bisa mensimulasikan secara kualitatif tuh mirip dengan apa yang ditunjukkan oleh proxy ini. Oke, ini Jadi CCSM sebelah kiri 4 uh, itu ini nama modelnya. nama modelnya. Ini perubahan kondisi iklim Holocene dengan pre-industrial. Pre-industrial itu mewakili kondisi iklim sekarang. Oke. Ya lihat aja ini perubahannya kan mirip tuh. Di Kalimantan lebih makin biru nih makin tinggi curah hujannya gitu ya. Di Oh iya ya. Sumatera juga, di Sulawesi juga. Sementara di bawah sini di daerah Dry. Flores perubahannya memang nggak signifikan kalau di sini. Tapi lihat aja ke daerah Jawanya. Nah, ke daerah Jawa tuh kering. Lo mengklasifikasi tidak signifikannya tuh apa ya? Ya pakai Statistik ya? tes aja Tes. statistiknya. Okay. Murni statistik. Ternyata ada gitu. Jadi gue beruntung lah gitu ya. Mungkin ini kalau lu kasus-kasus lain. Ngambil beberapa model atau ini sekali dapat lo? Ini sekali dapat satu aja. Wih, ya ini ya apa ya? Ya hoki lah ya ini ya. Lumayan sih, aku juga ya nggak tahu ya. Iya, yang nggak tahu juga yang lain gimana ya. Cuman ini resolusinya berapa ya? Ini Kan, kalau nggak salah 1 derajat, 1 degree ini kalau nggak salah. tapi kalau kayak gini, ini berarti bukan small scale lagi dong. Ya memang sulit bicara small scale. Makanya kita juga akhirnya tidak membahas Flores gitu. Iya, iya. Nah, bahkan ini lihat bro, yang di utara Australia, utara Australia itu lebih basah juga. Oh iya ya. Oke, oke. Mirip pas. Modelnya bagus. Gitu. Jadi ya gue beruntung punya model ini dan kita tinggal explore aja di model gitu. Iya. Kita explore model, detail-detailnya ya di dinamika iklimnya, eksperimen gitu. Kita bisa breakdown penyebabnya apa. Gitu. Iya. Tapi kunci utamanya kan kita udah tahu bahwa solar radiation-nya lebih kuat. Lebih kuat. Ini efeknya. Nah itu, nah lu nerangin juga di sini atribusi itu ini kan ya? Ini bukan yang lu terangin ini Sebenarnya bukan? atribusi itu sebenarnya kalimat umum ya, sebenarnya melabelkan sesuatu gitu ya. Oh, oke. Bukan melabelkan, sesuatu itu disebabkan apa misalkan gitu ya. Iya. And mechanism. Lu gila nih, Ya. mechanism. Ya. Lu nerangin ini juga di disertasi lu? Ada. Oke. Ini mekanismenya bisa singkat nggak lo neranginnya? Bentar ya, gue coba ya. Ini sebenarnya prinsipnya konveksi sih. Jadi konveksi menguat. Konveksi menguat. Dan mungkin kuncinya itu sebenarnya ketika kita breakdown itu perubahan terbesar itu terjadi di bulan tadi, Juli, Agustus, September, Oktober yang gue sebut di awal. Juli, Agustus, September, Oktober, di mana kalau daerah selatan itu, daerah Jawa itu emang dry gitu ya. Pada saat itu lebih dry Iya, lagi. itu transisi gitu ya. Nah, ini yang menarik. Ini yang menarik loh. Memang perubahan terbesar di situ. Kalau aku lihat, ini kan bisa dilihat nih petanya ya, perubahannya per bulan. Ini kan misalnya Juli, Agustus, September, Oktober gitu ya. Kan peaknya di September gitu ya. Oke. Ternyata untuk pola hujan musimannya itu juga berubah. Nah, ini mungkin bisa dilihat di sini.
Nah, ini untuk khusus Pulau Kalimantan nih, Borneo. Untuk saat ini polanya yang kurva biru. Biru. Oh, Kurva biru. Nah, ini ketika berarti mid-holosin, merubah ini juga ya, merubah ya, pola tahunannya juga. betul. Ini seberapa besar dia merubah pola tahunannya? Maksudnya, lu ada nggak menyebutkan, Jadi, ini kan Borneo tuh lu ngambil sampel di Borneo di satu titik atau gimana? kalau ini dari model, gua rata-ratain di Borneo Jadi beberapa ini grid. beberapa grid ya? Ya, ya, ya. Spatial average. Hmm. Pola musimannya berubah. Gitu. Itu tuh Juli, Agustus, September, Oktober. Ya. Oh. Nah, ini kuncinya di sini sebenarnya. Kuncinya di sini. Hmm. Kita jadi tahu di periode apa perubahan terbesar itu terjadi. Nah, kita fokus di periode itu. Ya, ya, ya. Gitu. Hmm. Nah, dari situ mungkin lo bisa bayangin deh. Sekarang arah anginnya kalau eh, periode Juli Agustus kan masih summer ya, masih Summer. angin timuran lah bahasa Indonesianya ya. Ya. Gitu. Bisa angin Hmm. timuran gitu kan. Ya ini Kira-kira arti sumber-sumber swap. moisture dari mana mungkin lu Hmm. bisa kebayang gitu ya. Hmm. Sumber moisture dari mana, angin timuran gitu. Nah, Hmm. diskusi mekanisme dinamiknya sekitar itu sebenarnya. Oke. Nah, Ya, ya. Ya ini berarti sirkulasinya juga rubah dong. Yang apa dan, transport moisture yang di Borneo ini sampai ke situ pun artinya berubah dong artinya. nah Beda lagi, bukan berubah ya. Beda dari sekarang sama yang dulu. ya beda, tapi bukan berarti anginnya kebalik gitu enggak. Hmm. Hanya saja memang ada lokasi-lokasi yang anginnya jadi makin cepat, ada lokasi-lokasi yang Oh, anginnya jadi melambat gitu. ya, 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 ya. Gitu. Oke, oke, oke. Eh, mungkin gini ya, apa arah sirkulasi itu masih Masih sama, rezimnya sama gitu ya. Cuman masih sama. isi uap airnya ini yang beda gitu kan. Ada lokasi seperti Borneo ini dia langsung merespon terhadap insolation bro. Jadi dia langsung konveksinya menguat di situ. Hmm, Nah itu ada oke. efeknya, ke transport moisture juga gitu. Jadi makin lu bayangin kalau konveksi kan udara naik ke atas ya. Hmm. Kalau makin kuat ini kan juga nyambung nih Iya, karena iya, iya, iya. ada continuity mass continuity istilahnya. Iya, iya. Jadi transport juga makin makin kuat gitu. Makin kuat. Nah, tapi di sisi lainnya itu jadi melemah Hmm. karena dia hanya kuatnya untuk masuk ke Borneo aja. Iya, Nah, iya, masuk iya. ke sisi lainnya, Iya, iya, sisi iya. utara Laut Cina Hmm. Selatan itu melemah gitu. Melemah. Oh. Iya, 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 iya. Ini di slide ini gue belum ada gambarnya sih yang itu. Yang ada itu di paper, tapi Oh, di papernya belum paper. belum nongol. Hmm. Nanti dimarahin co-author kalau gue nongolin gambarnya. Oh, masih inilah ya. Masih dalam diskusi lah itu. Berarti ini spoiler sebenarnya kan? Ini spoiler. Tapi ini kan bahan-bahan yang gue tunjukin di sini udah ada di tesis. Gitu. Jadi Ya, gue ya, bisa ya. ngeluarin. Hmm. Ya, ya, ya. Ah, Ya bagus kira-kira ya. gitu sih Bur. Hmm. Ya, kira-kira gitu sih. Ini sebenarnya gue ada detail mekanisme ya. Jadi ada feedback gitu ya. Tapi ini agak susah jelasinnya nih. Nah, Jadi ada feedback. Gitu. Jadi ini kan ada konveksi ya. Yang nah. cap ini di atas nih. Ntar ini Terus gambar apa nih? akhirnya Oh, cape. Oke. cap, terus ada vertical velocity. Jadi kecepatan udara naik ke atas itu makin cepat Hmm. gitu Hmm. untuk daerah-daerah Borneo nih. Iya, iya. Nah, kemudian nih ada angin
di low level, angin horizontal di low level. Jadi ada yang dekat permukaan semakin ya. kuat. Ini yang biru ini makin kuat nih ke arah utara. Makin kuat, tapi di atasnya, di utaranya ini melemah karena nah ini yang warna kuning nih. Iya, iya. Melemah, bayangin lu ada angin kenceng, sebelahnya melemah gitu. Karena emang udah naik ke atas anginnya. Udaranya udah naik ke atas. Nah, angin yang kencang ini bawa uap air. Iya. Dan ketika dia naik ke atas, di bawahnya itu kan konvergen. Di bawahnya konvergen jadinya. Jadi uap airnya tuh ngumpul di pulau-pulau besar itu, di Borneo, di Sumatera, di di Papua juga. Iya, iya, iya. Nah, ini uap air ngumpul. Nah, uap air kalau di hitungan berarti ini sebenarnya gara-gara kontras darat laut ya sebenarnya? Insolasi dan karena ada insolasi yang gede itu ya, jadi ada lebih kontras lagi gitu radiasi di darat sama laut gitu ya. Benar nggak sih? Betul. Oke. Gitu, jadi moisture yang ngumpul itu feedback ke konveksi itu lagi gitu. Karena hitungan konveksi kan ada latent heat release-nya juga, masuk juga di hitungan konveksi gitu. Oke. Ya. Jadi ini feedback sebenarnya. Jadi kira-kira gitu lah. Oke. Jadi ya sebenarnya ada dampak-dampak lain ya. Ini ada sirkulasi global ya, Hadley cell gitu ya. Mungkin lain waktu lah. Ini juga udah berapa menit ini? Udah berapa? 9:18 ya, nggak kerasa men. Jadi kalau ngomongin tesis lama lah. Ini kayaknya, ini juga kalau disuruh nonton ya dari tadi kayaknya ngantuk juga bro. Ini harus dibagi nih partnya. Ya boleh. Ya kan direkam dulu, ntar dilihat dulu gitu. Ya. Oke bro. Ini lo rencana ini mau dimasukin ke publisher kapan bro? Ya sebenarnya draftnya udah selesai sih. Pengennya sih bulan ini, cuma masih nunggu yang lain. Gue masih nunggu yang lain. Oh iya. Mudah-mudahan bulan ini bisa sih. Tapi tergantung yang lain soalnya kan kalau publish paper kan mahal ya. Jadi berhubung lu nya udah di Indonesia ya. Bukan duit kita gitu. Jadi kan kita nungguin yang punya duit gitu. Iya. Yang punya duit kalau dia udah mau ya baru gitu. Cukup kayaknya Cukup obrolan. dulu ya? Cukup dulu deh. Sip. Obrolan kali ini. Bro, thank you bro. Anytime bro. Gue tutup ini rekamannya ya.